Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, bapak-bapak, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kajian pembahasan yang terakhir tentang masalah kibir, karena target saya sebelum Ramadan kajian kibir ini sudah selesai. Jadi malam ini kita akan tuntaskan pembahasannya, dan insyaallah kita langsung masuk kepada bagian yang keenam, untuk menolak sifat sombong dengan cara menolaknya dengan sebab-sebab yang khusus. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Nah, sekarang untuk menuntaskannya saya akan sampaikan al-kibru bil ilmi, yaitu sombong dengan ilmu. Nah, bagaimana cara menolaknya? Nah, ini akan kita bahas ya. Wa huwa azamul afat. Wa huwa azamul afat. Dan ini bahayanya lebih besar. Jadi sombong dengan ilmu itu adalah bahayanya lebih besar. Wa alabul adwa, dan penyakit yang biasa terjadi. Wa ab'aduha an qubulil ilaji, dan paling jauh untuk menerima pengobatan. Jadi orang yang sombong dengan ilmu itu ya enggan untuk menerima obatnya, ya enggan untuk berusaha untuk mengobati penyakitnya, illa bisiddati sadidah, kecuali dengan sangat sulit, wajah di jahidin, dan usaha yang sangat payah. Ya itulah, kalau orang yang sombong dengan ilmu memang agak sulit, Pak. Ya, usahanya pun harus keras agar sifat sombongnya hilang dari dirinya. Wa dzalika li'anna qadral ilmi azimun indallahi. Yang demikian itu karena sesungguhnya derajat ilmu itu besar menurut Allah. Azimun indannas, dan juga besar ya bagi manusia. Wa huwa azamu min qadril mal wal jamal, dan ilmu itu lebih besar dari derajatnya harta dan kecantikan, wa ghairihima, dan yang lainnya. Bala qadrullahumma asolan, bahkan tidak ada nilai atau tidak ada derajat pada harta dan kecantikan sama sekali, ila iza kana ma'ahuma ilmin wa amalin, kecuali beserta ilmu dan amal. Jadi orang cantik, orang yang banyak hartanya tidak akan ada nilainya, tidak akan ada derajatnya di sisi Allah kecuali diiringi dengan ilmu dan amal.
Jadi kalau orang ganteng, orang cantik, dia punya ilmu dan beramal soleh, nah itu baru dia mulia di sisi Allah. Walidzalika qala Ka'ab al-Ahbar, karena itulah Ka'ab al-Ahbar berkata, inna lil ilmi tuyanah, sesungguhnya ilmu itu memiliki kedurhakaan, katuyanil mal, sebagaimana durhakanya harta. Nah itu jelaskan oleh beliau demikian ya, ilmu itu juga memiliki kedurhakaan sebagaimana durhakanya harta. Wakadzalika qala Umar radhiyallahu anhu, demikian pula Umar radhiyallahu anhu berkata, al-alimu idza zala bizalatihi alamin, ya apabila orang yang berilmu itu tergelincir, ya tergelincir pula alam bersamanya. Nah itu dikatakan oleh sahabat Umar, bila mana orang yang berilmu tergelincir, jadi dibuat oleh beliau perumpamaan sebagaimana ya alam itu pun juga ikut tergelincir bersamanya. Ya demikianlah ya bahayanya kalau orang yang berilmu berbuat salah, ya berbuat maksiat. Fayajizul alimu an alla yasta'zima nafsahu, maka lemahlah bagi orang yang berilmu itu untuk tidak mengagungkan dirinya. Ya maksudnya lemah itu ya enggak mungkin lah ya orang yang berilmu itu tidak mengagungkan dirinya. Bil idopati ilal jahili, ya dibandingkan dengan orang yang bodoh. Dikasrati ma nataqa syar'u bifadoilil ilmi, karena banyak syariat atau agama yang mengatakan tentang keutamaan ilmu. Wala yaqdirul alimu ala daf'il kibri, dan orang yang berilmu itu sekali-kali tidak akan mampu untuk menolak sifat sombong. Illa bima'rifatil amra ini, kecuali dengan mengetahui dua hal. Nah ini dua hal ini Pak ya, cara menolaknya ya. Bila mana kita pahami kedua hal ini, insya Allah orang yang berilmu pun ya terhindar ya dari sifat sombong. Nah ini dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ayya'lima anna hujjatallahi ala ahli ilmi, hendaknya orang yang berilmu itu mengetahui bahwa hujah Allah atas orang ahli ilmu akadun sangat kuat ya. Wa annahu yutamalu minal jahili ma la yutamalu usurihi minal alimi ya, dan bahwasanya mungkin bagi orang yang bodoh apa-apa yang tidak mungkin sepersepuluhnya bagi orang yang alim. Nah, demikian digambarkan oleh Ibnu Ghazali ya, bagi orang bodoh bisa saja melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, tapi bagi orang yang berilmu sepersepuluhnya tidak mungkin itu. Nah itulah sebabnya Pak innaman asallaha ta'ala an ma'rifatin wa ilmin, maka orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan makrifat dan ilmu, fajinayatuhu afhasu, ya maka jinayatnya, maka kejahatannya, maka penganiayaannya lebih keji. Ilam yaqdah haqqa nikmatillahi alaihi fil ilmi, karena dia tidak melaksanakan hak nikmat Allah atasnya tentang ilmu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi SAW bersabda, yu'ta bil alimi yaumal qiyamah, orang yang berilmu itu didatangkan pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dilempar ke neraka, patandaliku aktabuhu, maka keluarlah ususnya, fayaduru biha kama yaduru himaru biruhah ya, kemudian dia berputar-putar sebagaimana himar berputar-putar ya, berputar-putar pada gilingan gandum, Wayatibu bihi ahlun nar,
Kemudian penduduk neraka berkumpul kepadanya, mendatangi si orang alim ini, payakulun, kemudian penduduk neraka bertanya kepadanya, malaka, ada apa kamu? Kemudian si orang berilmu menjawab, ya kenapa dia dilempar ke neraka, ya kemudian keluar ususnya, lalu dia berkata, kuntu amara bil khair, saya dahulu selalu menyuruh orang berbuat kebajikan, ya, wala atiyahu, tetapi saya tidak melaksanakannya. Nah ini Pak, bahayanya ya, orang alim, ya ustadz lah gitu, kiai, siapalah gitu, ya, dia menyuruh manusia berbuat kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, ya, nanti di akhirat naudzubillah min dzalik, dilempar ke nerakanya Allah. Ya mudah-mudahan kita, ya terutama saya ya sebagai penyampai dakwah, ya mudah-mudahan Allah lindungi dari hal yang demikian. Wa anha an-syarri wa atiyahu, dan saya selalu melarang orang berbuat jahat sedangkan saya selalu melakukan kejahatan itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Usama ibnu Zaid di dalam kitab ilmu, ya, beliau ini dikutip oleh Imam Ghazali. Hadis ini dalam kitab ilmu, ya, diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadisin Usama bin Zaid, dari sahabat Usama bin Zaid, maaf ya saya tadi bacanya ujungnya saja tadi. Jadi muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Usama bin Zaid. Itulah penjelasan tentang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang disampaikannya, ya, kebaikan disampaikan tapi tidak dia tunaikan, dan kejahatan dia larang manusia untuk berbuat jahat tapi justru itu dia lakukan, ya sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Shaf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mengapa kamu mengatakan tentang kebaikan tapi kamu tidak melaksanakannya, ya, lima taquluna ma la taf'alun, kamu mengatakan menganjurkan manusia berbuat kebaikan tapi kamu tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah, amat besar murka di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan tentang kebaikan tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah, ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Wa qad masallallahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah telah mengumpamakan, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpamakan may ya'limu wa la ya'mal, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, bil himar, sama seperti keledai, wal kalbi, dan anjing. Nauzubillah min dzalik, Pak, ya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, tidak dia amalkan, sama dengan anjing, sama dengan keledai dan anjing. Ini ada penjelasannya. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, ayat ini terdapat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Jadi perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, ya, kitab Taurat, semalam yahmiluha, tetapi dia tidak memikunya atau tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya apa yang ada di dalam Taurat tersebut. Kama salil himam, sama seperti keledai, yahmilu asfaro, yang membawa kitab-kitab yang tebal, ya, itu diumpamakan oleh Allah demikian, ya, seperti himar, keledai. Arad bihi ulama'ul yahud, ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, ya, yang dimaksud dengan keterangan ini adalah ulama Yahudi, ya, ini fokusnya ulama Yahudi,
Tapi tidak tertutup kemungkinan juga di antara ya para ulama kita juga bisa juga berbuat begini. Ya, apalagi ya mohon maaf sekarang kan banyak sekali ulama-ulama ulama yang jelek. Ya, kadang-kadang ayat itu dijual untuk demi keduniaan. Sering terjadi kayak begitu. Ya, tapi ini fokusnya ayat ini kepada ulama Yahudi. Waqala demikian pula Allah berfirman bi Bal'am ibni Ba'urah. Jadi Allah ya menceritakan tentang Bal'am ibni Ba'urah, ya seorang ulama Yahudi. Ya, ini ulamanya yang sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia gunakan ya ilmunya untuk membantu Fir'aun dalam sejarahnya. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, waslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Ya, itu dijelaskan oleh Allah, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Ini kisahnya Bal'am. Maka Allah mengumpamakan dia pemasalhu kemasal kalbi, ya, maka perumpamaan dia adalah seperti anjing, intahmal alaihi alhas, jika kamu intahmil alaihi alhas, jika kamu memberikan kepadanya, niscaya dia akan mengulurkan lidahnya, atau takrukhu yalhas, atau kamu biarkan dia pun akan tetap menjulurkan lidahnya juga. Itu si Bal'am ini dikisahkan oleh Allah, ya, orang yang berilmu tapi dia memperturutkan hawa nafsu keduniaannya. Ini diperjelas oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, utiya Bal'am kitaban, ya, Bal'am ini diberi ya kitab Taurat, fakhlada ila syahwatil ardi, tapi dia selalu menuruti hawa nafsu syahwatnya di dunia. Maksudnya sakana hubbuhu ilaiha, yaitu kecintaannya kepada syahwat, ya, kepada syahwatnya. Pemasalhu bil kalbi, maka dia diumpamakan seperti anjing, intahmil alaihi yalhas, ya, jika kamu memberikan kepadanya, ya, niscaya dia akan menjulurkan lidahnya, atau tatruhu yalhas, atau kamu membiarkannya dia tetap menjulurkan lidahnya. Sawaun ataitahul hikmah, sama saja, ya, kamu memberikan ilmu yang tinggi atau ilmu hikmah kepadanya, aulam atahu la yad'u syahwatihi, ya, atau tidak kamu berikan kepadanya ilmu, dia tidak akan meninggalkan syahwatnya. Nah, itulah Pak penjelasannya, ya, orang yang berilmu. Ini hal ini harus diperhatikan, ya, agar kita ya diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ini ancaman Allah terhadap orang yang berilmu kalau menyombongkan diri. Nah, ini cara menolaknya, ya, kita ingat ya penjelasan dari Allah dan Rasulnya tentang bahaya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, diumpamakan oleh Allah seperti keledai dan anjing. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, ya, yang kedua agar kita tidak sombong dengan ilmu, annal alima ya'rifu annal kibra la yaliku ilallah illa billahi azza wa jalla wahdah. Hendaknya orang yang berilmu itu mengetahui bahwa kesombongan itu tidak layak kecuali bagi Allah azza wa jalla saja, ya, bagi Allah azza wa jalla sendiri. Kalau Allah sombong, ya wajar, karena salah satu asmaul husna ada namanya al-mutakabbir, ya, tapi diartikan yang maha besar. Tapi makna sesungguhnya secara lughah al-mutakabbir itu adalah yang menyombongkan diri, ya, itu arti secara lughahnya Pak, secara bahasanya. Tapi diperhalus al-mutakabbir itu adalah yang maha besar, ya, ya, wajar kalau Allah yang menyombongkan diri kepada makhluknya, ya.
Karena Allah yang mencipta kita semua, ya wajar saja. Wa annahu idza takabbara sara mangkutan indallah baghiran. Ya, apabila seorang hamba menyombongkan diri, niscaya jadi terkutuklah dia di sisi Allah dan mendapat kemarahan Allah. Jadi kalau orang sombong itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun mengingatkan kita semua, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong hanya seberat biji sawi. Ya, seberat biji sawi ada sifat sombong, enggak masuk surga, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya ini harus kita pahami, ya, kita singkirkan sifat sombong itu dari hati kita semua. Faqad ahabballahu minhu ayyatawadu'ah. Ya, dan sesungguhnya Allah sangat menyukai terhadap orang yang berilmu itu agar dia merendahkan diri. Ya, bersifat tawadu, memiliki sifat tawadu. Wa qala lahu, Allah berfirman kepada orang yang berilmu, ya, dalam hadis kursi. Ya, di sini apa penjelasan ini terdapat. Kata Allah dalam hadis kursi, innalaka indi kadran, sesungguhnya kamu memiliki pangkat di sisiku, kata Allah kepada orang yang berilmu. Malam taroi nafsika kadran, apa-apa yang tidak kamu ketahui bahwa pangkat itu adalah untuk dirimu. Fa'in ra'aita li nafsika qadran, jika kamu melihat ada pangkat pada dirimu. Nah ini Pak, jadi kalau kita punya ilmu jangan merasa punya ilmu, tapi harus pintar merasa. Jangan merasa punya ilmu, tapi harus pintar merasa. Ya, itu Pak, harus peka. Orang berilmu harus peka, itu maksudnya. Kita berilmu tapi ada orang yang susah, tidak diperhatikan, umpama gitu ya, itu kita ilmunya tidak diamalkan. Fala qadra laka indi, jadi apabila kita melihat pada diri kita punya ilmu, kata Allah, fala qadra laka indi, maka kamu tidak ada pangkat lagi di sisiku. Jadi Allah tidak akan memberikan derajat kemuliaan pada orang yang berilmu apabila dia merasa punya ilmu. Itu maksudnya. Jadi kalau seandainya kita diberikan ilmu oleh Allah, kita merasa itu titipan Allah semuanya, nggak ada yang perlu kita sombongkan, semua titipan Allah. Ya kalau Allah seandainya ingin mencabut sebentar saja, udah hilang itu maksudnya. Fala budda wa ayyukallifa nafsahu ma yuhibbuhu maulahu, dan dia harus, ya, memaksakan dirinya melakukan apa-apa yang disukai oleh tuannya. Wa hadza yazilu takabburu an qalbihi, dan perilaku ini dapat menghilangkan sifat sombong dari hatinya. Itu Pak, kita merasa sifat sombong itu hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak menyombongkan diri. Ya, kita ini sebagai hamba yang dimiliki oleh Allah tidak layak kita memiliki sifat sombong. Ya, kemudian kita melihat asal muasal kita, ya, dalam penjelasan yang terdahulu yang secara ilmiah dan amaliyah itu kan tadi dijelaskan dari apa kita berasal, ya, dari benda yang kotor kita berasal, keluar juga kita dari tempat yang kotor. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kamu tuh keluar dari tempat kencing 2 kali, kata beliau. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ya, pertama dari kemaluan laki-laki, kemudian dari kemaluan ibu kita. Ya, itu keluarnya kita. Setelah hamil ibu kita, keluarnya dari tempat yang kotor juga. Tempat keluarnya adalah haid, itu kan. Ya, apa yang kita sombongkan? Itu maksudnya. Kita ingat asal muasal kita. Ya insya Allah Pak, bagaimana kita ingat itu, insya Allah, ya, bisa diredam itu sifat sombong itu tadi.
wa in kana yastaiqunu annahu la zamba lahu masalan, meskipun dia meyakini bahwa dia tidak punya dosa umpamanya, au tasawwara zalik, atau dia menggambarkan demikian. Wa bihaza zalat takabburu anil anbiya'i alaihi salam, dan dengan inilah ya hilangnya sifat sombong dari para nabi atas beliau, kesejahteraan dari Allah. Idza alimu annaman naza'allaha ta'ala fi rida'il kibriyai qasamahu ya, karena mereka para nabi telah mengetahui bahwa orang yang memusuhi Allah dengan mencabut selendang kesombongan dari Allah, maka Allah akan mematahkannya atau menghancurkannya. Maka amarahullahu bi ayyasbu anfusahum, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan para nabi agar mereka merendahkan diri, hatta ya'zima indallahi mahlahum, hingga mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu demikian dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, sekarang dimunculkan pertanyaan oleh Imam Ghazali dalam penjelasan ini, Pak Ingkulta, dan jika kamu bertanya, pakaifa yatawadau lil fasikil mutazahiri bil fiski, maka bagaimana ia akan merendahkan diri kepada orang fasik yang menampakkan kefasikannya, walil mubtadi'i, dan kepada orang yang berbuat bid'ah. Nah, ini bid'ahnya harus kita pahami dulu Pak ya, jangan sebagaimana ponisnya mereka-mereka yang dengan mudahnya membid'ahkan orang lain ya, seolah-olah kita digiring kepada sunnah, satu sunnah saja ya, sunnah fi'liyah ya. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, bid'ah gitu. Padahal sunnah Nabi itu kan ada 3 ya, sunnah fi'liyah itu contoh perbuatan Nabi, sunnah qauliyah ucapan Nabi, dan sunnah takririyah ya, ketetapan dari Nabi. Nah, apa contohnya sunnah qauliyah? Nabi pernah bersabda begini, man kana fi masjidi yantaziru shalah ba'da shalah, barang siapa yang tak berada di masjid ya, menunggu salat berikutnya setelah dia salat, bahwa bisolah, maka dia sama dengan orang yang sholat malam yahdis, selama dia belum berhadas. Tapi Nabi tidak pernah mengamalkan Pak. Kenapa demikian? Nabi setelah habis sholat fardu dia pulang ke rumahnya kan bersebelahan dengan Masjid Nabawi ya. Nah di rumah itu beliau melaksanakan sholat sunnah ya, tapi pasti beliau amalkan di rumah apa yang disabdakan oleh beliau ya. Beliau sholat sunnah sampai menjelang isya ya, begitu. Tapi bukan di masjid. Kenapa beliau tidak lakukan di masjid? Karena ada ilatnya, ada motivasi hukumnya. Karena beliau khawatir kalau seandainya beliau tunaikan di masjid, kemudian para sahabat mengikuti ya, beliau khawatir turun wahyu mewajibkan itu ya, sholat sunnah setelah maghrib itu diwajibkan oleh Allah. Itu yang beliau khawatirkan. Kalau seandainya diwajibkan, menyusahkan umat kan ya, kita semua akan susah Pak ya. Habis maghrib umpamanya ya, istri telepon atau anak kita telepon ngasih tahu ibunya sedang sakit, harus dirawat di rumah sakit, nggak gimana kan begitu Pak, kita banyak keperluan. Nah Rasul tahu hal yang begitu, maka beliau tidak tunaikan ya. Tapi boleh nggak kita menunaikan? Boleh, itu namanya ada dalilnya ya, ada sunnah qauliyahnya, boleh. Itu Pak contohnya. Sekarang surat takririyah bagaimana? Nah ini ada sebuah kisah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi ya, ada seorang sahabat makan dog di hadapan Nabi, ditawarkan kepada Rasulullah, tapi Nabi tidak mau. Tapi Nabi mendiamkan saja, membolehkan para sahabat itu makan dog. Dog itu kayak biawak itu Pak, biawak, tapi di Arab sana biawaknya makannya sayur-sayuran Pak, bukan kayak biawak di kita. Kalau biawak di kita itu haram hukumnya karena makan daging-dagingan, itu diharamkan bagi kita. Kalau di Arab sana makannya di daunan. Nah Nabi membolehkan sahabat itu makan dog ya,
dan membolehkan. Nah berarti halal dot itu bagi kita semua, kalau bagi yang suka gitu Pak, itu sunnah takririyah. Jadi kalau ada orang yang makan dot boleh nggak? Ya boleh, ada dalilnya, bukan bid'ah yang kayak begitu. Betul kata teman kita yang dari sana itu kan dikit-dikit bid'ah mulu kan gitu, karena tidak memahami bid'ah itu apa sebenarnya gitu. Ya kalau kita harus seperti sunnah Nabi semuanya, yang sunnah yang ditentukan oleh Rasul, sedikit banget Pak ajaran Islam itu mah sampai ke kita, ya sedikit sekali. Ya. Ini perlu hati-hati tentang masalah bid'ah. Nah, maka bagaimana akan merendahkan diri kepada orang fasik yang menampakkan kefasikannya dan antara orang yang berbuat bid'ah? Wa kaifa yara nafsahu dunahum, dan bagaimana dia melihat dirinya lebih rendah dari mereka. Wa huwa alimun abidun, sedangkan dia orang yang berilmu dan ahli ibadah. Wa kaifa yajhalu fadlul ilmi wal ibadah indallah taala, dan bagaimana dia membodohkan diri ya tentang dengan keutamaan ilmu dan ibadah di sisi Allah taala. Wa kaifa yablihi ayyakturu bibalihi qatrul ilmi, dan bagaimana cukup baginya ya untuk berkesudah untuk ayyakturu bibalihi, dan bagaimana cukup baginya untuk bagaimana cukup baginya untuk adanya bahaya pada hatinya tentang bahaya ilmu, wa huwa ya'lamu an qatrul fasiki wal mubtadi'i aksar, sedangkan dia mengetahui bahwa bahaya orang fasik dan orang yang berbuat bid'ah itu lebih banyak. Nah maka jawabannya fa'lam, maka ketahuilah anna zalika innama yamkunu bitafakkuri fi qatil khotimah. Ya maka ketahuilah hendaknya bahwa yang demikian itu sesungguhnya mungkin dapat diatasi dengan merenungkan tentang kesudahan ya, tentang akhir kesudahan. Bahwa balau nazara ila kafirin, bahkan jikalau dia melihat kepada orang kafir pun lam yumkinuhu ayatakabbaru alaihi, dia tidak akan menyombongkan diri kepadanya. Iya tawasaru ayaslima kafiru, karena mungkin dia melihat bahwa orang kafir itu nantinya akan masuk Islam, fayahtimulahu bil iman, maka orang kafir itu berkesudahan baginya dengan iman, wa yadillu hadzal alimu, dan sedangkan orang yang alim itu menjadi sesat. Itu Pak cara memandangnya. Ya, boleh jadi kita sekarang alim berilmu, tapi tidak terbentuk kemungkinan nantinya menjadi orang sesat. Ya sekarang kita berilmu, tapi suatu saat nanti menjadi orang sesat. Tapi orang kafir yang kita sombongin itu ternyata dia menjadi orang Islam. Itu tidak tertutup kemungkinan. Begitu cara pandang kita. Tapi kita juga berharap ya bahwa kita sampai akhir hayat kita tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengingatkan kita semua, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, itu firman Allah mengingatkan kita, dan ayat ini selalu dibaca oleh khotib setiap menyampaikan khutbah Jumat, sehingga ayat ini sangat penting untuk kita ingat. Ya, kita bermohon kepada Allah. Ya, barangkali sampai di sini. Ya, ada di antara para jemaah mungkin ada yang ingin bertanya.
Saya persilahkan. Kalau tidak, ya mungkin bentar lagi udah masuk waktu Isya. Persilakan. Baik, alhamdulillah, menarik untuk disimak ataupun pembahasan tadi mengenai tentang ilmu atau kesombongan dalam ilmu, sama halnya seperti kedurhakaan yang terdapat dalam ilmu, sama seperti kedurhakaan yang ada pada harta dan yang lainnya. Untuk itu, untuk selanjutnya silakan, barangkali dari jamaah ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 4 episode Ustadz menjelaskan kesombongan di dalam surat Al-Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini menyangkut kesombongan, ya. Kesombongan dan kesombongan. Kemudian tadi Ustadz mengatakan al-kibru bil ilmi, kesombongan yang berilmu. Sekarang gini Ustadz, maaf nih kami sampaikan, kabur dulu aja. Ini tagar yang keluar dari bukan orang yang bodoh atau tidak berilmu, tapi saya yakin ini tagar ini juga keluar dari orang yang berilmu. Jadi kabur dulu aja. Ini gimana Ustadz pandangannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi itu yang Bapak bilang? Yang dulunya beribut siapa? Yang bilang yang itu yang barusan tadi namanya siapa? Kurang jelas tadi. Ada tagar kabur dulu aja di TV itu, sekarang sedang ramai dibahas. Itu kan juga bentuk dari suatu kesombongan orang-orang yang berilmu gitu. Ini mohon pandangannya dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang paham saya terus terang aja, kurang paham yang dimaksud itu. Yang dimaksud Bapak itu masih kurang paham saya, itu bagaimana itu maksudnya? Coba bisa nggak ya memperjelas lagi Pak ini Pak Dadang? Gini Ustadz. Sekarang ini di TV kan ada tagar. Tagar itu suatu apa ya, seperti pandangan atau apalah. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu di TV itu. Jadi dihubungkan dengan tadi kesombongan tadi, gitu loh. Tagar yang berbunyi kabur aja dulu itu kan bukan keluar dari orang-orang yang tidak berilmu, tapi orang-orang yang berilmu gitu loh. Ini kira-kira gimana? Apakah ini hanya sekedar bentuk ketidakpuasan, atau kalau saya melihat ini juga bentuk dari suatu kesombongan gitu loh. Kerja kasarnya udahlah, kerja dulu di luar negeri, di sini susah cari kerja, katakan kasarnya kan seperti itu gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau gitu mah tidak termasuk sombong itu mah, bukan Pak. Ya kalau di negeri kita memang begitu keadaannya, ya. Gajinya memang kecil. Ya makanya orang nyari keluar sana yang gajinya gede kan gitu. Dia punya ilmu, nah dengan ilmunya itu dia bisa mendapatkan penghasilan yang gede. Tapi di negeri kita tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena sekolah itu kan mahal Pak. Ya, jadi wajar saja itu tidak termasuk dalam bagian yang sombong ya. Insya Allah tidak termasuk bagian dari sombong, insya Allah Pak. Ya, itu Pak jawabannya. Ya, ya barangkali udah masuk Isya ya. Baik, saudara sekalian, dikarenakan sudah masuk waktu Isya, tentunya sampai di sini untuk pembahasan kajian atau taklim pada malam Kamis hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri untuk kajian pada malam hari ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.